Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan untuk perkara 18, 7, 8, 20, nomor 1, nomor 2, 6, 10, 3, 105, 187, dan 115, garis miring PU garis datar 23 Romawi, garis miring 2025, dan yang 105, 187, 115, 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak pemohon dan pihak pemerintah maupun DPR dan pihak terkait juga ada. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan baik ketetapan maupun putusan beberapa perkara yang nomornya tadi sudah disebutkan. Oleh karena itu sebelum pengucapan ketetapan dan putusan ini disampaikan, ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan kepada para pihak. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan lagi memeriksa kehadiran pemohon maupun pemerintah dan DPR karena sudah ada catatan dari bagian persidangan tentang kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami tidak akan mengulang kembali. Kemudian yang berikutnya, kami dalam mengucapkan ketetapan dan putusan ini akan diucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Namun demikian, keseluruhan putusan maupun ketetapan ini sudah lengkap dan siap untuk diserahkan kepada para pihak setelah sidang ini selesai, atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Oleh karena itu, kami nanti bahkan akan mengucapkan ketetapan untuk beberapa nomor sekaligus. Ini hanya teknis pengucapannya saja, tapi secara real, secara konkret, putusannya dibuat atau ketetapannya dibuat secara terpisah dan masing-masing sudah lengkap dengan pertimbangan hukumnya. Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan ketetapan dan putusan, para pihak dimohon kesabarannya untuk tidak menyela atau mengajukan interupsi. Karena penyelaan atau interupsi itu bisa bernuansa tidak elok dan tidak etis, karena pengucapan ketetapan dan putusan adalah forum ketika para hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya, sehingga tidak tepat kalau itu kemudian disela, diinterupsi. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban, tidak diperkenankan untuk melakukan penyelaan atau interupsi dimaksud. Kemudian yang terakhir, dimohon para pihak untuk menjaga ketertiban tidak menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya, sehingga nanti jika ada yang ketahuan melanggar itu, termasuk melakukan interupsi dan berujung pada mengganggu ketertiban sidang, kami akan minta petugas untuk mengeluarkan siapapun dari persidangan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan ucapkan dulu ketetapan untuk perkara nomor 18. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanpa tanggal oleh Muhammad Hudaya Munib dan seterusnya dianggap diucapkan, huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan.
D. Bahwa berkenaan dengan persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Maret 2028, diulang 25, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitera Mahkamah nomor 35.18 dan terusnya bertanggal 11 Maret 2025, perihal panggilan sidang. Selanjutnya melalui juru panggil Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi terkait kehadiran pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian sampai dengan dibukanya persidangan pemohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pesan singkat tersebut. Berkenaan dengan ketidakhadiran pemohon tersebut, pemohon tidak pula memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran pemohon. Dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Pide risalah sidang tanggal 19 Maret 2025 halaman 1. Huruf E dan seterusnya sampai dengan huruf F dianggap diucapkan. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik P. Poe, Ridwan Mansur, Anwar Usman, Arif Hidayat, Erni Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025. Selesai diucapkan pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosefin Sirait sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh pemohon. Masih ketetapan. Ketetapan nomor 7, nomor 8, dan nomor 20 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk perkara nomor 7 tahun 2025, kemudian Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman untuk perkara nomor 8 tahun 2025, dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 untuk perkara nomor 20 tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Ahmad Syarif Hidayatullah, Arif Nugroho Prastio untuk perkara nomor 7 tahun 2025. Kemudian Prendis Eka Luki Putra yang memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakub SHMH dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan untuk perkara nomor 8 tahun 2025. Kemudian permohonan dari Ilham Paridu Zaman dari PT Pinter Hukum Indonesia yang memberi kuasa kepada Muh Kusairi SHMH untuk perkara nomor 20 tahun 2025. Huruf B dan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf D, bahwa kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari pemohon dari perkara-perkara tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Perihal pencabutan atau pencabutan dengan alasan garis miring penarikan, dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf F, bahwa rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 19 Maret 2025 dan 21 April 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum, dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. Selanjutnya rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan para pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (EPRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut di atas. 2. Menyatakan permohonan nomor 7 /PU / 23 Romawi /2025, nomor 8 /PU / 23 Romawi /2025, dan nomor 20 /PU / 23 Romawi /2025 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (EPRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dan dapat Mustat Hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 untuk perkara nomor 7 dan nomor 8 tahun 2025, dan oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret 2025 untuk perkara nomor 20 tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 8:44 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan, Francisca dan Rizky Amalia sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut perkara nomor 8 dan seterusnya. Ada 7 ya, 8. 1. Nomor 1. Mohon maaf, nomor 1 dan seterusnya. Putusan nomor 1 PUU 23 Romawi 2025, nomor 2 PUU 23 Romawi 2025, nomor 6 PUU 23 Romawi 2025, nomor 10 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, perkara nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, perkara nomor 2 tahun 2025. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, perkara nomor 6 tahun 2025. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan Undang-Undang nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum, perkara nomor 10 tahun 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Nurul Akna Pratama, pemohon perkara nomor 1 tahun 2025, Paber SC Simamora H, pemohon perkara nomor 2 tahun 2025, Putra Aristra Pratama LST, pemohon perkara nomor 6 tahun 2025, Dr. Baharul Ilmi Yakub SHMH, Iwan Kurniawan, Yusefa Rosalina Pertiwi Hultom, para pemohon perkara nomor 10 tahun 2025. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan para pemohon,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut. Perkara nomor 1 tahun 2025. Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Undang-Undang 7 2021 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terlebih terdapat kekurang cermatan dan kekurang telitian pemohon dalam menyusun petitum permohonan aku, yaitu rumusan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Perkara nomor 2 PUU 23 Romawi 2025, pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai atau komprehensif, terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum pemohon, telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh pemohon adalah rumusan dari norma dalam undang-undang itu sendiri. Rumusan petitum demikian justru menjulitkan mahkamah untuk memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan pemohon. Perkara nomor 6 PUU 23 Romawi 2025, pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perkara nomor 10 PUU 23 Romawi 2025, meskipun para pemohon dalam pokok permohonan telah mencantumkan dasar pengujian, namun dalam menguraikan alasan-alasan permohonan tersebut, para pemohon tidak menjelaskan pertentangan antara masing-masing norma yang diuji dengan norma dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan aku, namun oleh karena permohonan para pemohon aku tidak jelas atau kabur, maka terhadap kedudukan hukum para pemohon, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon nomor 1 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 2 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 6 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 10 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Maret tahun 2025, untuk perkara nomor 1, nomor 2, dan nomor 6, garis miring PU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025, dan oleh 9 hakim konstitusi, yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 bulan April tahun 2025, untuk perkara nomor 10, garis miring PU, garis datar 23 Romawi, 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025, selesai diucapkan pukul 8:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Ramadiani Putri Nilasari, Nurlidia Setiapani Hikmah, dan Saiful Anwar, serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Wakil Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut nomor 3. Putusan nomor 3 garing PU Datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Syukur Destieligulo SH. Selanjutnya disebut sebagai pemohon.
membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Dalam provisi, berkenan dengan permohonan provisi pemohon, pada pokoknya mahkamah berpendapat bahwa permohonan akuo tidak dilanjutkan pada sidang dengan tahapan pemeriksaan persidangan dan akan diputus dengan putusan akhir, sehingga segera mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, jika permohonan provisi pemohon akuo dikabulkan, justru akan menyebabkan kekosongan jabatan pimpinan KPK serta kekosongan hukum atau res vacuum berkenan dengan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan provisi pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan, menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon telah jelas, menurut mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, pada pokoknya ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan akuo, yaitu pasal 281-28I ayat 4 UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal yang didalilkan oleh pemohon, mahkamah berpendapat permohonan akuo dapat diajukan kembali. Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan akuo dapat diajukan kembali, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan apakah dengan tidak ditentukan atau ditegaskan Presiden dan DPR pada periode mana yang dapat melakukan proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK dalam norma pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 30 2002 menjadikan norma akuo bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 atau inkonstitusional. Terhadap isu inkonstitusional tersebut, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon akuo, mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 160 dan seterusnya 2024 yang memutus permasalahan yang sama dengan perkara akuo, yaitu berkenaan dengan legalitas pimpinan KPK periode tahun 2024-2029 yang dihasilkan dari proses seleksi dan pengusulan oleh Presiden periode tahun 2019-2024, yaitu Joko Widodo, kemudian dipilih oleh DPR periode tahun 2024-2029. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan seterusnya 2024 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK periode 2024-2029, menurut mahkamah implementasi norma pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 30 2002 yang terjadi pada masa transisi atau pergantian pemerintahan dengan melibatkan dua presiden dan DPR dalam periode yang berbeda adalah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 dan seterusnya 2022. Dalam putusan tersebut, mahkamah sama sekali tidak menemukan presiden atau DPR yang melaksanakan proses seleksi dan pemilihan calon pimpinan KPK adalah harus dalam periode yang sama sebagaimana yang dipahami dan dikehendaki oleh pemohon. Namun mahkamah lebih menitikberatkan pada sistem perekrutmen pimpinan KPK dengan skema masa jabatan 4 tahunan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang 20 2002 yang menyebabkan atau setidaknya berpotensi dapat dinilai kinerja pimpinan KPK
yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Dan hal ini berpotensi menggerus independensi KPK. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penilaian sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode yang sama melalui proses seleksi calon pimpinan KPK untuk periode berikutnya haruslah dihindarkan, dan hal tersebut yang menjadi alasan mendasar Mahkamah mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dari yang semula 4 tahun. Dengan demikian, kekhawatiran pemohon yang memohon agar seleksi pimpinan KPK harus dilakukan oleh Presiden dan DPR yang memiliki periode yang berbeda dengan periode pimpinan KPK sebelumnya. Sesungguhnya hal tersebut telah sama dengan semangat yang ada dalam norma pasal 34 Undang-Undang 30 2002 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan konstitusionalitas norma tersebut. Sehingga menurut Mahkamah tidak diperlukan lagi penegasan atau pembenaran lebih lanjut berkaitan dengan frasa Dewan Perwakilan Rakyat dan kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 serta kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 30 2002 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa Dewan Perwakilan Rakyat dan kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1 serta kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 30 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan pengucapan perkara 105. Putusan nomor 105 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, MA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan titik 10 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan membaca secara seksama permohonan pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, Presiden, dan kesimpulan tertulis pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh mahkamah adalah pada angka 1 dan 2 dianggap telah diucapkan.
Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dalil pemohon yang mempersoalkan frasa orang lain dan frasa suatu hal dalam norma pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menurut pemohon menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk memahami norma pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan pengaturannya dengan norma sebelumnya dilakukan sebelum dilakukan perubahan terhadap pasal 27 Undang-Undang 11 2008 yang semula mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu berkaitan dengan perbuatan pelanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan atau pengancaman. Pengaturan perbuatan yang dilarang tersebut dirumuskan tanpa ada penjelasan dan dalam penerapannya banyak menimbulkan persoalan yang sebagian persoalan tersebut khususnya terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik telah dimohonkan pengujian norma ke Mahkamah. Dalam hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008, Mahkamah telah menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai delik biasa, tetapi sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksud agar seseorang tidak langsung dapat diproses hukum tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Hal demikian selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperjelas substansi pasal 27 Undang-Undang 11 2008 sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2008 melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Perubahan dimaksud salah satunya dengan menambah substansi penjelasan pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Norma pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008 menyatakan dianggap diucapkan. Namun tersebut diberi penjelasan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa dalam mendalilkan norma pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemohon tidak bermaksud menghapuskan norma akuo, namun memohon kepada Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai rambu-rambu subjek yang dapat dikenakan ketentuan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga instrumen hukum pidana tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Vide permohonan pemohon halaman 28. Rambu-rambu yang perlu diperjelas tersebut terkait dengan dua frasa, yaitu frasa orang lain yang merujuk pada korban pencemaran nama baik dan dua frasa menuduhkan suatu hal yang merujuk pada cara dilakukannya pencemaran nama baik. Menurut pemohon, kedua hal tersebut tidak jelas dalam mengatur perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Berkenaan dengan dalil pemohon akuo, penting bagi Mahkamah untuk merujuk terlebih dahulu ketentuan pasal 2 Romawi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang pada pokoknya menegaskan di antaranya bahwa ketentuan pasal 27A dan pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tahun 2023. KUHP 2023 dimaksud baru berlaku mengikat tanggal 2 Januari tahun 2026. Vide pasal 612
KUHP 2023. Dalam kaitan ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut ikhwal yang melatar belakangi diberlakukannya ketentuan pasal 2 Romawi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah hanya mengatakan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengantisipasi komplikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari perubahan Undang-Undang ITE, Vide Keterangan Tambahan Presiden halaman 3 juga dirunut ketentuan pasal 27A Undang-Undang 1 2024 tersebut secara substansi merupakan transformasi dari norma pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008. Apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008 yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Artinya konstitusionalitas norma pasal 27A, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008 tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu. Vide paragraf 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008. Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukannya perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 1 2024 telah diundangkan KUHP tahun 2023 tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas KUHP 2023, norma pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana tertuang dalam pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 yang menyatakan setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penjelasan pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 menjelaskan bahwa sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh baik secara lisan, tulisan maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merugikan orang lain tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Artinya, menurut pasal 433 ayat 1 KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang yang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan norma pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sama dengan rumusan norma pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi Undang-Undang ITE di mana pencemaran dimaksudkan menggunakan media elektronik. Namun dalam rumusan norma pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada penjelasan pasal 433 ayat 1 KUHP 2023. Dalam konteks inilah pemohon mengkhawatirkan penerapan norma pasal 27A Undang-Undang 1 2024 akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya dapat tidak hanya individu atau naturlig, oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya, maka norma pasal aku rentan untuk disalahgunakan. Padahal pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan frasa orang lain untuk merujuk pada korban untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik.
Dengan merujuk pada pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 dan penjelasannya sekaligus lagi tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma yang terdapat dalam KUHP 2023 terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang. Lebih lanjut, merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa diubahnya Undang-Undang 11 2008 karena dalam penerapannya banyak menimbulkan keberatan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum yang adil, menurut Mahkamah penting adanya penegasan konstitusionalitas frasa orang lain dalam norma pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar memberikan kejelasan pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan tersebut penting artinya untuk memberikan kepastian hukum dalam menegakkan pasal 27A Undang-Undang 1 2024, di mana ketentuan pasal aku berkaitan dengan pasal 45 ayat 7 Undang-Undang 1 2024, yang menyatakan pada pokoknya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, oleh karena terpaksa membela diri. Untuk memperjelas maksud kepentingan tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 45 ayat 7 Undang-Undang 1 2024 adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam kaitan dengan pasal 27A Undang-Undang 1 2024 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. PD penjelasan pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 2024. Artinya, tanpa mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh pemohon terhadap kritik yang konstruktif, inkasu terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat merupakan hal yang penting sebagai sarana penyeimbang atau salah satu sarana kontrol publik yang justru harus dijamin oleh negara, harus dijamin dalam negara hukum yang demokratis, sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini, untuk menerapkan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menurut Mahkamah tetap harus mengacu pada ketentuan KUHP, inkasu pasal 310 KUHP, yang saat ini masih berlaku, termasuk sebagaimana yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, khususnya pemaknaan atas pasal 310 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang dilakukan kepada orang perorangan, berkenaan dengan pengecualian subjek hukum inkasu korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 24 yang didalilkan oleh pemohon. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu keterkaitan antara pasal 27A Undang-Undang 1 2024
dengan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang 1 2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan pasal 27A Undang-Undang 1 2024 merupakan tindak pidana aduan atau delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena badan hukum tidak dapat mengadukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang 1 2024 tersebut, hanya korban individu yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya. Oleh karena itu menjadi tidak masuk akal ketika institusi yang harus diwakili seseorang diperlakukan dengan menggunakan ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain, pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Walakin pengecualian tersebut tidak menutup kemungkinan pihak yang dikecualikan mengajukan gugatan dengan menggunakan sarana hukum perdata. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terhadap pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa orang lain tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Bahwa sementara itu berkaitan dengan frase suatu hal dalam norma pasal 27A Undang-Undang 1 2024 yang juga dipersoalkan konsistensinya oleh pemohon karena menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam penegakannya sehingga pemohon dalam petitumnya memohon untuk dimaknai dilakukannya suatu perbuatan. Menurut Mahkamah, frase suatu hal yang dimasukkan tersebut berkaitan dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Norma pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024 yang diajukan pengujian fasilitasnya mengatur mengenai larangan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik. Unsur menuduhkan suatu hal merupakan inti dari rumusan delik pencemaran nama baik sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 433 ayat 1 KUHP 2023. Akan tetapi berbeda dengan KUHP yang secara eksplisit menyebutkan perbuatan tertentu sebagai unsur pokok pencemaran nama baik. Pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024 menggunakan istilah suatu hal tanpa penjelasan lebih lanjut. Terhadap frase suatu hal dalam norma aku berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak diberikan batasan normatif yang tegas. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal memiliki arti yang sangat umum dan beragam, mulai dari peristiwa, keadaan, urusan, masalah hingga tentang atau mengenai. Kata hal yang demikian terbuka tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam pemaknaan yuridis, terlebih jika frase tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Padahal dalam hukum pidana azas nullum crimen sine lege serta merupakan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu demi menjamin hak atas kepastian hukum dan pelindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penggunaan frase suatu hal dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa.
Padahal secara doktrinal keduanya merupakan dua bentuk delik yang berbeda. Dalam hal ini penghinaan lebih bersifat ekspresi emosional yang tidak mengandung penuduhan perbuatan tertentu, misalnya dengan penggunaan kata-kata kasar berupa ujaran atau makian. Perbedaan ini tidak hanya relevan dari segi struktur unsur delik, tetapi juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan atau mens rea, beban pembuktian, dan proporsi ancaman pidana yang dijatuhkan. Apabila frase suatu hal ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam Undang-Undang 1 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 11 2008, ketentuan mengenai penghinaan dihapus dari pasal 27 ayat 3 dan hanya menyisakan ketentuan tentang pencemaran nama baik. Dalam konstruksi seperti ini, frase suatu hal tanpa kejelasan parameter atau kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal aku sebagai pasal keranjang sampah, mulut mungker pasal karet yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terhadap pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2004 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frase suatu hal tidak dimaknai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas untuk mencegah perluasan tafsir, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi menurut Mahkamah, frase orang lain dalam norma pasal 27A dan pasal 45 ayat 1 ayat 1 2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Sementara itu frase suatu hal dalam nomor pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian oleh karena pemanahan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan berkenaan dengan inkonsistensi norma pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024 adalah beralasan hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon juga mendalilkan frase tanpa hak dalam norma pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang menyebabkan munculnya interpretasi bahwa ada pihak yang berhak untuk menyampaikan atau menebar hasutan kebencian sebagaimana dimaksud dalam norma aku. Selain itu norma aku menurut pemohon tidak memberikan batasan substansi terhadap isi informasi yang dianggap menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain. Maka bentuk ekspresi apapun dapat dikriminalisasi apabila ternyata menimbulkan akibat berupa rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Rumusan semacam ini menurut pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, melanggar hak atas rasa aman, hak hak untuk bebas dari diskriminasi, dan hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 8D ayat 1, pasal 8E ayat 2 dan ayat 3, pasal 8G ayat 1, pasal 8I ayat 2 dan 4, pasal 8J ayat 2 UUD NRI 1945 serta tidak sesuai dengan standar internasional sebagai ditentukan dalam pasal 20 ayat 2 ICCPR terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara sesama rumusan frase tanpa hak telah ternyata tidak hanya terdapat dalam norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 akan tetapi juga terdapat hampir pada semua norma terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam bab 7 Undang-Undang ITE. Perubahan norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2004 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Norma aku masih mempertahankan frase tanpa hak yang menurut pemohon hal tersebut dapat diinterpretasikan ada pihak yang berhak dan ada pihak yang tidak berhak untuk menyampaikan hasutan kebencian melalui media elektronik atas dasar kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Dalam kaitan dengan dalil pemohon aku, unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 merupakan satu kesatuan dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.
Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2004 merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik. Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, dan tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, maka dapat dipidana. Dengan demikian, pada hakikatnya pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8G ayat 1 UU DNRI 1945. Artinya, unsur tanpa hak dalam norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 merupakan unsur yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan pola penormaan rumusan pidana di beberapa instrumen internasional yang mengakomodasi unsur without rights yang diadopsi dari Budapest Convention on Cybercrime 2001. Dalam kaitan ini, unsur tanpa hak memiliki nilai konstitusionalitas untuk melindungi profesi tertentu, misalnya pers, peneliti, aparat penegak hukum dalam menjalankan aktivitas profesinya. Selain itu, dimuatnya unsur tanpa hak juga sejalan dengan praktik instrumen regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau expobic content. Oleh karena itu, frase tanpa hak tersebut harus dibaca sebagai perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan, sehingga yang dimaksud tanpa hak ini adalah dalam konteks siapa yang berhak dan tidak berhak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik, bukan dalam konteks siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hasutan kebencian sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frase tanpa hak masih dibutuhkan dalam rumusan norma aku untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2024. Sebab unsur tanpa hak bukan merupakan instrumen yang membatasi kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi orang lain sebagaimana dijamin dalam pasal 8G Undang-Undang UU DNRI tahun 1945. Dalam kaitan ini, penggunaan frase tanpa hak merupakan upaya negara dalam melindungi atau menyeimbangkan hak hukum orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten elektronik dalam suatu sistem elektronik, misalnya dalam hal distribusi atau transmisi konten elektronik memuat hate speech yang secara hukum sah dan berhak untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam kajian, telahan atau penelitian akademik, penegakan hukum, dan pemberitaan jurnalistik. Oleh karena itu, apabila unsur tanpa hak dihilangkan atau dihapus, justru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi profesi-profesi tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Terlebih apabila unsur tanpa hak dihilangkan dan menjadikan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 sebagai delik formil dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana petitum pemohon, maka hal tersebut justru mempermudah kriminalisasi terhadap perbuatan distribusi konten yang dianggap menghasut. Konstruksi delik formil dengan ancaman pidana yang dapat dilakukan penahanan tersebut akan kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian bukan berarti hal tersebut menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UU DNRI tahun 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dalam kaitan ini, unsur tanpa hak tersebut akan menjadi tolok ukur yang pasti bagi penegak hukum untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dituntut. Sementara itu, berkenaan dengan frasa tanpa hak dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang juga dimohonkan masalah konstitusionalitasnya oleh pemohon karena merupakan norma sekunder dari norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 dalam batas penilaian yang wajar dengan sedihnya frasa tanpa hak dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 tersebut menjadi tidak beralasan berhukum. Dengan demikian dari pemohon yang mempersoalkan kualitas frasa tanpa hak dalam norma pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang juga mempersoalkan frasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengarik orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam norma pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang dalam penerapannya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan tidak memberikan kepastian hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum pertimbangkan dari pemohon aku, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan bahwa pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 merupakan ketentuan pidana
yang termasuk ke dalam jenis delik material, yaitu delik yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu, dalam hal ini timbulnya rasa kebencian atau permusuhan, sebagai syarat pelengkap terbukti atau tidaknya tindak pidana. Sebagai delik material, unsur akibat dari perbuatan menjadi penentu keberadaan tindak pidana, artinya tanpa batas yang tegas terhadap isi atau substansi dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dalam norma pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2004 sangat mungkin atau potensial terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon. Meskipun berlakunya pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2004 memiliki tujuan yang sejalan dengan kewajiban negara untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian berbasis identitas, namun perlu ada batasan yang ketat agar tidak digunakan secara eksesif atau berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat yang demokratis. Ketiadaan batasan substansi terhadap isi informasi yang dilarang dalam norma aku dapat menyebabkan penegakan hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur, bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak memiliki niat jahat atau yang sekedar reposting atau kutipan dari sumber lain. Apabila merujuk pada pasal 20 ayat 2 ICCPR menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini setiap tindakan atau penyebaran kebencian terhadap bangsa, ras atau agama yang merupakan hasutan yang bersifat diskriminatif, menyebarkan permusuhan atau kekerasan yang harus dilarang oleh hukum. Selanjutnya Komite HAM PBB dalam General Comment nomor 34 dan Rapat Plan of Action telah menekankan pula bahwa pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ekspresi tersebut memenuhi kriteria yang ketat, yaitu angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Panduan serupa juga diberikan dalam Condemn Principle on Freedom of Expression and Equality yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Condemn Principle tersebut mensyaratkan ada intensi tindakan atau penyebaran kebencian yang bersifat umum, terarah dan memiliki risiko nyata terhadap ketertiban umum dan atau pelanggaran hak orang lain. Artinya istilah tindakan atau penyebaran mensyaratkan adanya maksud untuk menyebarkan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu. Oleh karena itu dengan tidak adanya batasan mengenai bentuk atau isi dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam norma pasal 28 ayat 2, Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024, norma tersebut berpotensi digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi yang tidak tendensius atau netral. Bahkan ekspresi yang tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian apabila akibat kebencian atau permusuhan timbul secara tidak langsung melalui respon pihak ketiga. Dalam kondisi seperti inilah terdapat potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk ekspresi bernuansa kritik, satirik atau ekspresi yang bersifat netral tetapi digunakan oleh orang lain secara keliru. Dengan demikian untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dalam norma aku digunakan secara proporsional, maka penegakan hukumnya harus dibatasi hanya terhadap informasi elektronik yang secara substansi memuat ajakan, anjuran atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas yang dilakukan secara sengaja di depan umum dan secara nyata mengarah kepada bentuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi. Dengan pembatasan tersebut menjadikan norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 sejalan dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai pula dengan beberapa sarana hukum internasional seperti pasal 20 ayat 2 ICCPR. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan pada saat yang sama juga menjamin bahwa ekspresi yang sah dalam masyarakat demokrasi tidak dikenai sanksi pidana secara sewenang-wenang. Menurut Mahkamah, frase mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Sementara itu berkenaan dengan frasa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam norma pasal 45
A ayat 2 Undang-Undang 1 2004 yang juga dimohonkan masalah konstitusitasnya oleh pemohon karena merupakan norma sekunder dari norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024, maka dalam batas penolakan wajar dengan sendirinya beralasan pula menurut hukum. Namun demikian karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan berkenaan dengan inkonsistensi norma pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.15 dan 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan perasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. 3. Menyatakan perasa suatu hal dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tahun tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. 4. Menyatakan perasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9.40 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitia penghati serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Baik, sebelum dilanjutkan, di persidangan hadir delegasi dari Mahkamah Konstitusi Zambia, Pak Noel dan Pak Supaya disampaikan. Selamat datang dan selamat mengikuti persidangan. Hadir ada Presiden atau Ketua MK Zambia, kemudian wakil dan 6 hakim di balkon atas. Kemudian ada Sekretaris Jenderal, Panitera dan peneliti serta staf yang lain. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengikuti persidangan. Dilanjut pengucapan nomor 187.
Putusan nomor 187 garing PUU garis datar 22 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, paragraf 1.1 yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Zafran Hibrizi, Bastotan Milka Gumilang, Adria Fatan Mahmuda, Suci Rizki Fadila, Nia Rahmadini, Qoratul Hilma, Fadila Rahmadiani Fasha, Adam Fadila Al-Basit, Hafiz Khoramain Simbolon, Khairullah MR, dan Tiara. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Paragraf 1.2 membaca permohon para dan seterusnya dianggap diucapkan, dua duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang melalui permohonan aku. Kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.7 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9 dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan pemohon dalam perkara aku, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada perkara nomor 105 garing PUU garis datang 2002 tahun 2024 menggunakan alasan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tidak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik yang masih dibutuhkan Indonesia sebagai instrumen pengendali hate speech agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman. Sementara itu permohonan aku menggunakan alasan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dalam pengkajian isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia yang dijamin haknya dalam kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, karena terdapat alasan yang berbeda, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terhalang dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 PMK 2 tahun 2021, sehingga terhadap ketentuan norma aku dapat dimohonkan pengujian. Menimbang bahwa oleh karena norma pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 dapat diajukan, selanjutnya Mahkamah akan menilai persoalan konstitusionalitas norma aku. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan norma pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 garing PUU garis datar 22 garing 2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 garing PUU garis datar 22 garing 2024, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dengan amar putusan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 1 2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2004 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon. Oleh karena itu terhadap ketentuan norma pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2004 telah berubah karena secara normatif berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 garing PUU garis datar 22 garing 2024 dan rumusan norma aku tidak lagi sebagaimana dalam permohonan para pemohon. Dengan demikian permohonan para pemohon haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan. 4. Konklusi dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:46 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Penny Tripurnamasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Pakar Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan terakhir nomor 115. Putusan nomor 115 PUU 22/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Jovi Andrea Bakhtiar SH, alamat dan seterusnya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Guna Prawira Lubis SH.MH dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon dan seterusnya. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.13 menimbang bahwa untuk menjawab dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pasal 310 ayat 3 KUHP serta ketentuan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A, ayat 3 pasal 45 ayat 2 huruf A, pasal 45 ayat 7 huruf A, dan pasal 45 ayat 7 Undang-Undang 1 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya frasa dilakukan demi kepentingan umum dalam pasal 310 ayat 3 KUHP dan pasal 45 ayat 2 huruf A Undang-Undang 1 2024 serta frasa dilakukan untuk kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 2024 bersifat ambigu dalam pemaknaan yang berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum sehingga warga negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan atau penyelenggara pemerintah atau negara justru mengalami upaya kriminalisasi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, menurut Mahkamah, frasa dilakukan demi kepentingan umum dan frasa dilakukan untuk kepentingan umum merupakan frasa yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan kebebasan berpendapat. Hal senada juga diuraikan dalam penjelasan pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 2024 yang menyatakan yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 PUU 15/2016 di atas dan penjelasan pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 2024, makna kepentingan umum merupakan kepentingan sebagian besar masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini negara tidak menghalangi warga negaranya untuk memberikan pendapat atau kritik di muka umum, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan moral
nilai-nilai agama, budaya, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan memperhatikan keseluruhan uraian yang dipertimbangkan di atas, petitum sebagaimana yang pemohon mohonkan justru mempersempit makna norma pasal-pasal aquo sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi yang lain, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai moral, kesusilaan, kepentingan umum, serta keutuhan bangsa. Tindakan siapapun termasuk pemohon dalam menyampaikan atau mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial harus memperhatikan ketentuan konstitusi dan nilai-nilai tersebut. Sehingga kritik yang disampaikan dimaksud tidak dianggap dan memberi peluang kepada penegak hukum untuk menafsirkannya sebagai hasutan, fitnah, atau pencemaran nama baik, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenan dengan frasa dilakukan demi kepentingan umum dalam pasal 310 ayat 3 KUHP dan frasa dilakukan untuk kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa sementara itu berkenaan dengan pengujian frasa dilakukan demi kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 2 huruf A Undang-Undang 1 2024 setelah Mahkamah mencermati perbaikan permohonan halaman 23 angka 6, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada bagian posita permohonan, pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional sepanjang dimaknai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sementara itu, pada bagian posita halaman 23 angka 7 dan petitum angka 5 pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa dilakukan untuk kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 2 huruf A Undang-Undang 1 2024 bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan antara posita permohonan yang memohon agar frasa aquo dinyatakan dengan conditionally konstitusional dan petitum yang memohon agar frasa aquo dinyatakan dengan conditionally unkonstitusional. Hal demikian menjadikan dalil pemohon sepanjang pengujian frasa dilakukan demi kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 menjadi tidak jelas atau kabur atau obskur. Bahwa pemohon selanjutnya mendalilkan frasa melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 1 2024 menunjukkan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya, sehingga bertentangan dengan asas lex serta dan berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil pemohon dan perbaikan permohonan halaman 27 angka 3, pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1 2024. Sementara itu, pada bagian posita halaman 27-28 angka 5, pemohon selain memohon agar frasa aquo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Juga memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1 2024. Sedangkan pada bagian petitum angka 6, pemohon memohon agar frasa aquo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap hal tersebut, apabila yang pemohon maksudkan sebagaimana sebagian dalil pada bagian posita yang mendalilkan agar frasa aquo diberi tafsir konstitusional sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1 2024, oleh karena telah terdapat kesesuaian makna pada frasa melanggar kesusilaan antara penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1 2024 dengan petitum yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk menafsirkan kembali. Namun,
Terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap norma tersebut, setelah Mahkamah mencermati posita permohonan yang memohon agar frasa aquo juga dinyatakan konstitusional bersyarat, sedangkan di bagian petitum permohonan hanya memohon agar frasa aquo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan pemaknaan. Menurut Mahkamah, oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum, maka hal demikian menjadikan dalil permohonan aquo adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan pemohon sepanjang pengujian frasa melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 1 2024 adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Bahwa pemohon juga mendalilkan rumusan pasal 45 ayat 7 UU 1 2024 yang tidak mencantumkan ayat 6 sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik dan saran melalui media informasi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pasal 27A UU 1 2024 telah jelas menguraikan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain akan dipidana sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat 4 UU 1 2024. Sedangkan fitnah ancaman pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 6 sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya. Secara normatif, ketentuan pasal 45 ayat 7 UU 1 2024 sudah tepat dirumuskan sesuai peruntukannya dengan hanya merujuk pada ketentuan pasal 45 ayat 4 UU 1 2024. Perumusan norma dalam ketentuan pasal 45 ayat 6 UU 1 2024 akan diberlakukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 4 UU 1 2024 tidak dapat dibuktikan. Frasa tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya yang menjadi perbedaan dengan pencemaran nama baik. Dengan demikian tidaklah tepat apabila pemohon menginginkan agar perbuatan yang dimasukkan ke dalam kategori dipidana karena fitnah kemudian mendapat sanksi pidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Saya kemudian tidak mendapat sanksi pidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan pemohon sepanjang pengujian frasa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipidana dalam hal dalam pasal 45 ayat 7 UU 1 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pasal 28 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU 1 2024 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai maksud frasa berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, sehingga dapat digunakan untuk mengekang kritik yang akhirnya mereduksi kebebasan berpendapat atau perbuatan yang seharusnya sah secara hukum menjadi dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi subjektif dari aparatur penegak hukum atau pihak yang berwenang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya pasal 45 ayat 3 UU 1 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 2023 subparagraf 3.18.2 sampai dengan subparagraf 3.18.6
Mahkamah telah mempertimbangkan frasa-frasa yaitu 1. Berita atau pemberitahuan bohong, 2. Onar atau keonaran, dan 3. Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, pada pokoknya Mahkamah telah menegaskan bahwa berkenaan dengan unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan dalam pasal 14 dan pasal 15 UU 1 1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik, yang norma tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk memulai dilakukannya proses pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong oleh aparatur penegak hukum atau pihak yang berwenang dengan proses pidana. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi secara mendalam apakah perbuatan pelaku yang bersangkutan sesungguhnya merupakan perbuatan memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang menjadi tugas negara untuk mempertimbangkannya, dan kritik atau masukan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi. Dalam penilaian Mahkamah, unsur berita atau pemberitaan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan yang termuat dalam pasal 14 dan pasal 15 UU 1 1946 menjadikan norma dalam pasal-pasal akuo sebagai pasal karet, mulur mungkret yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya berkenaan dengan unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 1 1946. Penggunaan kata keonaran dalam ketentuan pasal 14 dan pasal 15 UU 1 1946 berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara kekembaran, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda. Demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana. Unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 UU 1 1946 juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial, sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik dan bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum. Selain hal yang dijelaskan di atas, UU 1 1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik, sehingga keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1 1946. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 1 2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Namun demikian, jika dicermati berkenaan dengan pengaturan tindakan menyebarkan berita garis miring pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 28 ayat 3
UU 1 2024 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital /cyber. Artinya, penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber. Pembatasan dimaksud sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 2023, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar penerapan pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 yang merupakan delik material yang menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi prinsip lex scripta, lex serta, dan lex stricta. Sementara itu berkaitan dengan konstitusionalitas pasal 45 ayat 3 UU 1 2024 yang juga dimohonkan pengujian oleh pemohon dengan telah dimaknainya norma pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 sebagai norma primer, maka konsekuensi yuridisnya pasal 45A ayat 3 UU 1 2024 harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang kata kerusuhan dalam norma pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 UU 1 2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber. Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.14 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. 3. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang prase dilakukan demi kepentingan umum dalam pasal 45 ayat 2 huruf A UU 1 2024 serta prase melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 UU 1 2024 tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemutusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isras, Arsul Sani, Eni Nurbaningsi, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pepoe, dan Ridwan Mansur masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10:10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas
dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari pemohon, pemerintah dan DPR, pengucapan ketetapan dan putusan. Untuk salinan ketetapan dan putusan selengkapnya akan dikirim melalui email Ibu Bapak sekalian setelah pengucapan ketetapan dan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Cukup ya? Cukup. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 105, 115, dan 187 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Untuk perkara nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 18, dan 20 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.